Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Supra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakang Rangga Geni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang bercinta. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pemburu. Dalam seri yang ke-7 ini didukung oleh para pelakon Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Sulistiawati sebagai Wilantika, Suryadin Tanjung sebagai Kitegar Wajah, Naryo sebagai Kiparukan, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengar. Rangga Geni hanya mengangkat alisnya. Lalu dia memandang ke arah Kitegar Wajah yang masih kelihatan berdiri di pintu menahan emosi. Rangga Geni menarik nafas panjang. Dia kasihan melihat ayah dan anak itu. Hatinya terenyuh. Lantas Rangga Geni melemparkan pandangannya keluar melalui jendela yang terbuka. Matahari semakin tinggi. Orang-orang itu telah terlalu kasar. Mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang dan berkemanusiaan. Mereka benar-benar mengandalkan kekuasaan dan kekuatan. Mereka menindas yang lemah. Aku harus membalas perbuatan mereka. Aku akan menyatroni mereka. Tapi Kitegar Wajah dan Wilantika tidak boleh mengetahui apa yang kulakukan. Semuanya memang harus diatasi. Raden Adiwiguna dan anaknya harus dibuat sadar dan mengerti. Nak Mas, sebaiknya kau istirahat saja. Kau juga Wilantika.
Biarlah aku di sini sendiri. Ki Tegar Wajah, tidak usah menyendiri. Maafkan kalau aku tidak mengikuti apa yang Ki Tegar katakan. Karena aku tidak ingin melihatmu menderita dan menanggung kesedihan seorang diri. Kesedihan itu milik kita bersama. Dan rasanya aku tidak perlu istirahat. Ya, maafkan aku Namas. Aku terlalu menurutkan perasaanku. Kita duduk saja di sini menunggu malam tiba. Menunggu waktu istirahat. Ayah, apakah nanti malam orang-orang itu akan datang lagi, Ayah? Kalau mereka memang akan datang nanti malam, maka kita akan menghadapi mereka. Kita akan adu jiwa dengan mereka. Dan kalian berdua bisa pergi meninggalkan desa ini. Kau bisa membawa Wilantika ke tempat yang aman, Namas. Kau jagalah dia. Ki, agaknya tidak perlu menunggu malam. Lihatlah di sana itu. Ayah, itu mereka datang. Mereka ramai sekali, Ayah. Kurang ajar. Mereka ternyata orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, kalian masuk dan bersembunyilah. Aku yang akan menghadapi mereka. Rangga, kau bawa Wilantika. Kalau terjadi apa-apa, aku mohon kau mau menjaga anakku. Oh, tidak, Ki. Sekarang semua sudah terlanjur. Kita akan hadapi bersama-sama. Mereka telah begitu sombong. Sudahlah, Nak Mas. Jangan membuat aku bimbang dan ragu dalam menghadapi mereka. Pergilah. Biarkan aku yang tua ini menyisakan perlawanan untuk mereka. Ki Tegar Wajah, aku tahu pemuda itu kembali ke rumahmu. Dan dia pasti kau tolong. Aku masih menghormatimu. Maka aku tidak menyerang dan menyeretnya keluar dan menyiksanya. Nak Mas, pergilah bersembunyi bersama Wilantika. Tidak, Ki. Aku tidak akan keluar untuk bersembunyi. Kecuali itu, aku keluar bersamamu untuk menghadapi mereka. Ya, biarlah kita hadapi mereka. Ki Tegar Wajah, selama ini aku dan ayahku telah memberikan banyak kesempatan padamu untuk menjadi kepala padukuan ini. Tapi, bila besok kau tidak menyerahkan Wilantika ke rumahku, maka ayahku dan seluruh pembantu akan mengambil padukuan ini. Perhatikan itu, Ki Tegar Wajah. Mendengar teriakan itu, Ki Tegar Wajah menjadi panas. Dia meloncat keluar sambil menghunus pedangnya. Namun saat itu orang-orang Raden Pasupati pergi bersama teman-temannya. Camkan itu! Ya! Jangan pergi kalian pengecut! Kurang ajar setan alas! Sudahlah, Ki, sudah. Jangan dipikirkan. Orang-orang itu adalah orang-orang gila. Orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kau mendengar apa yang dikatakannya tadi, Namas? Mereka memberiku waktu sampai besok pagi. Bukankah itu suatu penghinaan? Dan yang dapat membayar penghinaan sedemikian rupa hanyalah nyawa. Dia atau aku yang mati. Iya, mereka memang telah menghina kita. Tapi untuk apa kita meladeni mereka? Ayah, aku tidak mau diserahkan dan diantarkan pada mereka, Ayah. Aku lebih baik mati, Ayah. Aku tidak mau dijadikan istri Pasupati, Ayah. Tidak, anakku. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi istri pemuda kurang ajar yang tidak tahu tata kerama itu. Apapun yang terjadi, itu tidak akan menjadi kenyataan. Biar mati berkalang tanah daripada hidup berputih mata. Aku lebih baik mati, Ayah. Sudahlah, Wilantika. Sekarang kita sebaiknya masuk dulu ke rumah. Kita bicarakan semuanya dengan tenang, karena malu didengar tetangga. Kakang, tidak. Bagaimana aku bisa tenang, Kakang? Bagaimana aku bisa menerima semuanya ini? Apakah Kakang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Pasupati tadi? Oh, Kakang, Iya, aku mendengarnya. Maka itu sebaiknya kita di dalam saja. Kita bisa mencari jalan keluarnya. Misalnya kita pergi meninggalkan padukuan ini. Kau mengajarkan aku jadi seorang pengecut, Namas? Tidak. Tidak, Ki. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Sekian tahun aku menyimpan dendam padanya. Menyimpan luka dan kecewa. Dan kali ini aku akan pergi meninggalkan desa padukuan ini. Tidak. Sama sekali tidak akan pernah, Namas. Biar aku mati di padukuhan ini. Biar mayatku menjadi santapan burung. Jangan kau singgung harga diriku. Jangan buat aku menjadi marah dan murka padamu.
Maafkan aku, Ki. Aku tidak bermaksud menyinggung dan merendahkan dirimu. Tapi sebaiknya kita masuk dan bicarakan di dalam saja. Nah, Mas, mereka telah menginjak-injak harga diriku. Semuanya harus terbalas. Semuanya harus diselesaikan. Meskipun dengan nyawaku dan nyawa anakku. Kau bisa meninggalkan pedukuhan ini. Kami akan menghadapinya. Aku yakin orang-orang pedukuhan ini besok akan siap membantuku. Mereka akan rela mati bersamaku. Bukan begitu maksudku, Ki. Aku pun rela mati bersamamu. Karena semuanya ini adalah gara-gara diriku. Gara-gara keberadaanku di padukuhan ini. Kalau aku tidak ada, pasti mereka tidak sedemikian bencinya pada keluargamu, Ki. Tidak, Kakang. Ini bukan salahmu. Ini semua karena memang dia orang-orang jahat. Mereka membunuh ibuku, menyiksa hidupku. Mereka orang-orang yang tak memiliki peri kemanusiaan. Mereka seperti binatang, Kakang, yang menganggap paling berkuasa. Rangga Geni terdiam. Dia memandang ke arah Wilantika yang memeluk ayahnya sambil menangis. Rangga Geni menarik nafas. Hatinya tersentuh. Lama keadaan di depan rumah itu hening. Tapi tiba-tiba dari ujung jalan desa, tampak serombongan orang-orang desa berdatangan menuju ke arah mereka. Ki Tegar Wajah, kenapa kalian tidak melawan saja? Kami siap membantu. Kami tadi ingin kemari dan sudah bersiap-siap. Tapi kami tidak melihat kau turun. Dan kau kelihatan turun di saat mereka bersiap hendak pergi. Aku tidak takut. Aku siap mengadu jiwa dengan mereka. Tapi aku kasihan dengan putriku. Kami siap mati bersamamu, Ki. Kami siap untuk menghadapi mereka. Kita lebih baik mati daripada dihina. Mereka memiliki jiwa dan semangat yang hebat. Rasa kekeluargaan mereka begitu tinggi. Aku yakin mereka semua ini akan mati sia-sia jika berhadapan dengan orang-orang Pasupati. Mereka begitu tulus dan polos. Ki Parukan, wajahnya memancarkan kebencian dan dendam serta kepasrahan. Getaran jiwanya yang memancarkan kekecewaan terhadap Ki Tegar Wajah. Ki Parukan, besok mereka akan datang kemari untuk merampas pedukuhan ini kalau aku tidak memberikan anakku pada Pasupati. Jangan takut. Aku dan orang-orang padukuhan ini tidak akan tinggal diam. Ya, kita melawan. Iya. Aku tahu kalian akan membantuku. Aku berterima kasih sekali. Besok kita hadapi mereka. Kita lawan kezaliman mereka. Kita hantam kesewenang-wenangan mereka. Iya. Kematian demi kematian yang selama ini mereka sebabkan harus kita balas. Iya. Mereka berhutang nyawa pada kita. Kita hadapi mereka walaupun itu menyebabkan kematian bagi kita. Kita lawan mereka. Kalau tidak pun, kita akan mati disiksa oleh mereka. Batin kita akan direncah dan dimama oleh mulut-mulut mereka yang sombong dan lagak berkuasa. Tidak ada orang-orang kerajaan di sini yang bisa kita mintai tolong. Tidak ada prajurit kademangan lain yang tahu tentang keadaan pedukuhan ini. Ini desa kecil. Kita harus mempertahankannya kalau kita ingin hidup dan bebas. Saudara-saudaraku, maafkan aku. Ki Parukan, aku belum mengenalmu. Tapi aku telah berhutang budi padamu dan pada semua penduduk padukuhan Segenggam ini. Maka itu aku minta izin untuk bicara sebentar. Silakan, Nak Mas. Iya, katakanlah. Karena setelah itu aku akan memberimu dua pilihan. Yaitu mau di sini atau pergi meninggalkan pedukuhan ini. Sebelum aku bicara, aku jawab dulu. Bahwa aku tidak akan pergi dari desa ini. Kita akan menghadapi mereka bersama-sama. Karena sekarang aku merasakan bahwa aku adalah penduduk padukuhan ini. Sakit, senang, kita tanggung bersama. Tak ada yang bersuara. Semuanya memandang Rangga Geni.
Hanya ada beberapa orang yang memandang ke arah Ranggageni dengan cemoohan. Ranggageni menangkap gejala itu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Perlahan Ranggageni menarik nafas. Besok kita menghadapi mereka bersama-sama. Dan kita pun akan mati bersama-sama. Tapi perlu kita camkan, kalau memang tekad kita sudah bulat untuk bersatu, malam ini kita harus kembali ke rumah masing-masing. Kita tidur sambil berdoa, semoga besok semuanya menjadi lebih baik. Dan tidak perlu keburu-buru keluar rumah. Kita lihat keadaan dulu. Kita lihat, apakah benar bahwa Raden Pasopati dan orang-orangnya itu lelaki jantan dan kesatria yang berani memenuhi sesumbar mereka. Karena menurutku, Raden Pasopati dan orang-orangnya itu semua adalah pengecut yang takut untuk menghadapi kenyataan. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Apakah benar Raden Pasopati akan datang untuk merampas Wilang Tiga? Apa tindakan Ranggageni? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.